Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2341. Stephen tahu apa yang dibicarakan Zhao Tuntian, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ada keuntungan dan kerugian. Petik 2. Sebenarnya, Stephen, aku sangat mengagumimu, bukan karena kamu lebih baik dariku. Bukan karena kamu adalah bos dari klan naga, hanya saja kamu mengagumi karakter dan pekerjaanmu, kata Zhao Tuntian dengan serius. Tidak peduli seberapa besar kamu mengagumimu, kamu tidak bisa meminjamkan pantatmu, kan? Stephen tertawa. Jangan membuat masalah, aku memberitahumu ini dengan serius, kata Zhao Tuntian tidak puas. Baiklah, berhenti membuat masalah, kata Stephen. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah semua hal tanpa pamrih. Tidak ada yang akan memikirkanmu, dan bahkan banyak orang yang telah kamu bayar dan perjuangkan akan berdiri dan menyalahkanmu. Jika itu aku tidak akan pergi. Lagi, begitu banyak orang memarahi saya, jadi bagaimana jika dunia hancur? Tetapi Anda berbeda, tidak peduli berapa banyak orang yang memarahi Anda harus menyelamatkan mereka dan tetap menyelamatkan mereka. Saya tidak percaya pada dunia ini sebelumnya apa-apa lawan, tapi setelah aku bertemu denganmu, aku mempercayainya, kata Zhao Tuntian dengan wajah tulus. Sebenarnya, saya tidak sehebat yang Anda katakan, saya hanya tidak ingin menyerahkan dunia ini kepada sekelompok orang yang saya benci, kata Stephen. Hei, Zhao Tuntian menepuk bahu Stephen dan berkata, kamu selalu menghubungkan semua tindakan heroikmu dengan dirimu sendiri, tetapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Jangan bicarakan itu, mari kita bicarakan saya akan menangis ketika saya turun, itu sangat sulit bagi Anda melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dunia, dan ketika Anda kembali ke pedesaan, Anda akan dimarahi seperti anjing, saya benar-benar tidak tahan. Kenapa menurutku kamu sangat bodoh? Kamu mengejekku, kata Stephen dengan garis hitam. Itu tidak cukup, aku hanya benar-benar memujimu. Lupakan saja, bisakah aku melepas topeng kulit manusia sekarang? Aku benar-benar kesal setelah memakainya selama berhari-hari, tanya Zhao Tuntian. Ketika Qianmian datang, dia akan membantumu melepasnya. Jika kamu melepasnya sendiri, kamu bisa melukai wajahmu, kata Stephen. Lalu kapan dia akan datang? Zhao Tuntian bertanya. Ini pintunya, kata Stephen. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar ketukan di pintu. Stephen berjalan ke pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan seorang wanita cantik berdiri di depan pintu. Aku di sini, ucap wanita itu. Mendengar suara wanita itu, Stephen tahu bahwa itu adalah Qianmian, jadi dia menjauh dan berkata, masuk. Petik 2. Ya, 10 menit kemudian, Zhao Tuntian berhasil kembali ke penampilan aslinya. Karena misiku telah selesai, aku akan pergi dulu, urus semuanya. Zhao Tuntian berkata dengan serius. Stephen mengangguk, lalu mengirim Zhao Tuntian ke pintu. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Zhao Tuntian mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Stephen. Ini adalah pil penyemangat yang mereka berikan kepada saya. Tidak ada gunanya membiarkan saya pergi. Anda dapat menggunakannya untuk penelitian, kata Zhao Tuntian. Ya, Stephen mengangguk. Setelah Zhao Tuntian pergi, Stephen kembali ke Qianmian. Bagaimana persiapan hal-hal yang diminta untuk kamu persiapkan? Stephen bertanya. Siap, kata Stephen, dan mengeluarkan topeng kulit manusia dari tasnya. Stephen mengambil topeng itu dan meliriknya, lalu mengangguk puas, dan berkata, dengan topengmu, urusanku akan mudah. Petik 2. Ada lagi, tanya Qianmian. Tidak, apakah kamu sedang terburu-buru? Stephen bertanya dengan cemberut.
Aku harus pergi ke negeri naga untuk melakukan bisnis. Akan ada penerbangan terakhir ke negeri naga dalam 1 jam, kata Qian Mian. Untuk apa kamu pergi ke kerajaan Panjang? Stephen bertanya. Masalah pribadi, kata Qian Mian. Apakah kamu punya masalah pribadi? Stephen bertanya dengan heran. Kamu harus tahu bahwa meskipun Qian Mian adalah penduduk asli kerajaan Panjang, dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan pada usia yang sangat muda, dan meninggalkan kerajaan Panjang ketika dia sangat muda. Negara seharusnya tidak memiliki urusan pribadi. Bab 2342. Apakah tidak mungkin? Qian Mian bertanya balik. Tentu saja, kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkan bantuanku, kata Stephen. Qian Mian mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen tidak tinggal lama di kamarnya, dan meninggalkan kediamannya dengan memakai masker. Setengah jam kemudian, Stephen melihat Hideshi Yoshino. Apakah kamu siap? Stephen bertanya. Sudah siap, satu-satunya hal yang hilang adalah perannya, kata Hideshi Yoshino. Oke. Stephen tersenyum dan menyerahkan sebuah kotak kepada Yoshino Hideshi. Yoshino Hideshi membukanya dan melihatnya, lalu berseru, topeng kulit manusia ini benar-benar persis sama. Mustahil bagi kami untuk menemukan seseorang dengan suara, sosok, dan perilaku yang sama dengan pria itu, kata Stephen. Bukankah cukup dengan mengambil foto? Hideshi Yoshino bertanya. Cukup, Stephen mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertengkar hebat. Hideshi Yoshino berkata dengan ekspresi muram. Stephen mengangguk sambil tersenyum. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 hari terakhir, seluruh negara Baskom tenggelam dalam kegembiraan. Banyak orang Baskom kaki bahkan turun ke jalan untuk demonstrasi. Memegang foto Yamada-kun di tangan mereka, meneriakkan slogan umur panjang, mereka pergi dari jalan ke jalan, memberitahu orang-orang tentang perbuatan Yamada-kun di mana-mana. Seni bela diri di seluruh negara lembah kaki dihidupkan kembali karena pertempuran yang menentukan di Asia ini. Ketika mereka menghadapi seniman bela diri dari negara lain, mereka dengan bangga mengangkat dada dan mengangkat kepala, karena mereka tahu bahwa mereka adalah seniman bela diri yang paling kuat. Di Asia Baskom kaki Cina. Dalam 2 hari terakhir, tak terhitung banyaknya orang yang mencoba menghubungi Yamada-kun, tetapi Yamada-kun secara ajaib menghilang. Menurut apa yang dikatakan teman Yamada-kun kepada dunia luar, Yamada-kun memiliki beberapa wawasan dalam pertempuran dengan Stephen, jadi butuh waktu untuk mundur. Penjelasan seperti itu sangat masuk akal. Lagi pula, kekuatan Stephen masih sangat kuat. Oleh karena itu, banyak orang berhenti bertanya tentang hilangnya Yamada-kun yang tiba-tiba. Hampir dalam semalam, Yamada-kun menjadi idola nasional seluruh negeri. Kebangkitan satu idola seringkali mewakili kejatuhan idola lainnya. Dalam 2 hari, Stephen benar-benar jatuh dari altar di Longguo, dan segala macam berita negatif pecah. Stephen tidak membuat kesalahan, tetapi dia menjadi pendosa karena gagal memenangkan pertempuran paling kritis. Banyak orang mengajukan petisi di berbagai platform, berharap Stephen dapat berdiri dan mengungkapkan pandangan mereka, tetapi sangat disayangkan, selain mengetahui bahwa Stephen terbang kembali ke Longguo 2 hari lalu, tidak ada berita lain tentang Stephen. Stephen kembali ke negara itu, tetapi tampaknya dia tidak kembali ke negara itu, karena dia benar-benar menghilang dari pandangan publik. Tidak peduli seberapa keras suara di internet, dia tidak berniat untuk muncul. Dipengaruhi oleh berita negatif Stephen, harga saham Lin Group hampir anjlok, dan ratusan miliar nilai pasar menguap hanya dalam 2 hari. Sebagai pemegang saham terbesar grup Lin, kerugian ekonomi langsung Stephen mencapai lebih dari 200 miliar dalam 2 hari ini. Demikian pula, klan naga juga terpengaruh oleh berita negatif Stephen. Banyak orang menyalahkan klan naga karena tidak kompeten dan tidak mampu memenangkan pertempuran terakhir. Atas tuduhan tersebut, klan naga tidak memberikan penjelasan apapun, dia tetap menjalankan tugasnya, itu saja. Hari lain berlalu. Pada hari ini, Stephen datang ke Hideshi Yoshino.
Yoshino Hideshi menyerahkan dokumen kepada Stephen. Sudah selesai, kata Yoshino Hideshi. Stephen membuka file itu dan membacanya. Pada titik ini, 10 menit telah berlalu. Sempurna. Stephen menyingkirkan dokumen-dokumen itu dan berkata kepada Hideshi Yoshino sambil tersenyum, "Aku tidak percaya kamu benar-benar menghasilkan bukti seperti itu." Petik 2. Di darat, aku masih punya energi, kata Hideshi Yoshino dengan senyum bangga tapi tidak sombong. Apakah pengaturan personel sudah benar? Stephen bertanya. Semua sudah diatur. Orang-orang ini adalah bidak yang saya tempatkan di sana. Mereka akan digunakan sebagai bukti. Kredibilitas bukti akan sangat tinggi, kata Yoshino Hideshi. Tidak apa-apa, tunggu kabar baikku, kata Stephen, berbalik dan pergi dengan dokumen itu. Berangkat dari Yingshi Yoshino, Stephen segera memanggil Moria dari jaring gelap dan memberitahu pihak lain bahwa dia telah menemukan dalang penghancuran sarang laba-laba di kota Shijing. Sekitar 2 jam kemudian, Moria muncul di depan Stephen. Yamada-kun, aku menyaksikan pertempuran antara kamu dan Stephen. Proses pertempurannya luar biasa. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Teriak Moria. Aku memuji Stephen, dan pada kali ini Stephen sudah mengubah penampilannya menjadi Yamada-kun. Itu hanya masalah sepele, tidak penting. Stephen masih menunjukkan sisi arogan Yamada-kun. Ini mungkin hal kecil bagi Anda, tapi ini adalah hal besar bagi seluruh Asia dan seluruh dunia, kata Moria. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini, tetapi saya tidak ingin mendengar Anda menyanjung saya, kata Stephen. Ya, aku tahu ini. Kamu tidak mengatakannya di telepon tadi. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Tanya Moria. Lihat sendiri. Stephen menyerahkan dokumen kepada Moria. Moria membuka file itu dan melihatnya. Seiring berjalannya waktu, wajah Moria menjadi semakin jelek. Soal penghancuran sarang laba-laba ternyata ulah Takenori Akagi. Dia berani sekali, kata Moria girang sambil menggebrak dokumen di atas meja. Tenang, kata Stephen dengan cemberut. Maaf Yamada-kun, aku sangat bersemangat. Berbicara secara logis, kita tidak memiliki banyak persimpangan dengan Akagi Takenori, jadi aku benar-benar tidak menyangka dia melakukan hal seperti itu, kata Moria. Aku tidak menyangka bahwa alasan mengapa dia ditemukan adalah karena suatu kebetulan. Kau tahu, Yasuda dan aku adalah teman baik, dan Akagi Takenori adalah dari Yasuda. Begitu kami mengobrol, Akagi Takenori berkata ini terjadi, jadi aku melakukan penyelidikan mendalam pada Akagi Takenori, dan penyelidikan ini mengungkapkan hal-hal ini, kata Stephen. Yamada-kun, terima kasih telah membantu kami menemukan dalangnya, kata Moria berterima kasih. Ini hanya hal-hal yang saya temukan, Anda sebaiknya mengatur seseorang untuk memeriksa keasliannya, kata Stephen. Menilai dari dokumen ini saja, Akagi Takenori memang termotivasi dan mampu menyerang sarang laba-laba kita. Aku percaya pada Yamada-kun, tapi ini pada akhirnya akan diserahkan kepada orang-orang di organisasi untuk verifikasi. Tolong beri kami beberapa informasi, Yamada-kun. Waktu, kata Moria. Aku akan memberimu 1 hari untuk memverifikasi. Jangan menunggu sampai kedaluarsa, kata Stephen. Tidak masalah. Moria mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan membawa dokumen yang diberikan oleh Stephen. Bab 2343. Stephen baru saja melempar pot ke Akagi Takenori. Dia meminta Senmen untuk membuat topeng kulit manusia Akagi Takenori, dan kemudian memberikannya kepada Yoshino Hideshi, yang meminta Yoshino Hideshi untuk menggunakan topeng kulit manusia ini untuk membuat apa yang disebut bukti. Isi buktinya sangat sederhana. Ini adalah beberapa bukti tentang serangan Takenori Akagi ke sarang laba-laba. Misalnya, Takenori Akagi memiliki permusuhan pribadi dengan tarantula Amaterasu tingkat 10 di sarang laba-laba, seperti gesekan bisnis antara keduanya para pihak. Semua hal ini ditangani oleh Hideshi Yoshino,
yang menggunakan koneksi dan kekuasaannya di negara Akagi untuk menghasilkan bukti yang sangat kredibel dengan sempurna, yang kemudian digabungkan dengan kesaksian orang-orang yang ditempatkan Hideshi Yoshino di pihak Takenori Akagi. Melempar pot dengan sempurna ke Akagi Takenori. Awalnya, Stephen berencana untuk menyalahkan Antian, tetapi sekarang dia telah menggunakan tempat Antian. Setelah Antian terbunuh, bagaimana jika pohon kehidupan tidak setuju dengan kerjasamanya dengan pohon kehidupan? Tidak peduli seberapa monolitik pohon kehidupan itu, sama sekali tidak mungkin tidak ada masalah internal. Antian sekarang adalah pemimpinnya sendiri di pohon kehidupan. Begitu dia mati, orang-orang di sisi berlawanan darinya mungkin tidak rela membiarkan dia berintegrasi ke dalam pohon kehidupan, maka rencananya akan hancur, jadi pada akhirnya dia memilih Akagi Takenori. Selama kesalahan bisa sepenuhnya dilimpahkan ke Akagi Takenori, maka masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna. Dia tidak hanya bisa membunuh Akagi Takenori sebagai hal yang biasa, menyingkirkan orang kepercayaan Hideshi Yoshino, dan menyingkirkan orang kepercayaan Yasuda, tetapi juga menggunakan masalah ini untuk menjadi Marsal Tarantula di Jaring Gelap dan menjadi inti kedua dari sosok Jaring Gelap. Dengan demikian, perkara ini tidak lagi sekadar membunuh dua burung dengan satu batu. Stephen merasa bahwa dia benar-benar jenius, bahkan memikirkan ide seperti itu. Setelah sehari, Moria mendatangi Stephen. Yamada-kun, setelah pemeriksaan kami, bukti yang Anda serahkan adalah benar dan dapat diandalkan. Kami dengan suara bulat percaya bahwa Akagi Takenori dan grup sauyanya yang memusnahkan sarang laba-laba kami di negara cekungan kaki, karena hanya dia yang memiliki motivasi dan motivasi yang cukup. Kemampuan untuk melakukan ini, kata Moria dengan wajah serius. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Stephen bertanya. Menurut kesepakatan kita, selain membantu kami menemukan dalangnya, kamu juga perlu membantu kami menangkap dalangnya. Akagi Takenori sangat kuat di negara lembah kaki. Jika kita menggunakan kekuatan jaring gelap kita untuk menghadapinya, itu pasti akan menghadapi beberapa force majeure. Jadi cara terbaik adalah menangkapnya sendiri. Selama kamu menangkap Takenori Akagi dan menyerahkannya kepada kami, maka kamu akan menjadi tarantula marsal dari jaring gelap kami. Kata Moria. Kamu harus tahu bahwa Akagi Takenori sekarang adalah temanku. Terlalu berlebihan bagiku untuk menangkap temanku, kata Stephen dengan cemberut. Itu yang kamu katakan, tapi dia juga musuh dari jaring gelap kita. Karena kamu ingin menjadi orang nomor 2 di jaring gelap, kamu harus membuat pilihan. Jika kamu tidak ingin menangkapnya, maka kita hanya bisa menangkapnya. Berikan tugas itu kepada orang lain, dan begitu orang lain menyelesaikan tugas ini, maka posisi Marsekal Tarantula tidak akan menjadi milikmu. Kata Moria. Kamu tidak mengerti maksudku. Stephen tersenyum dan berkata, dia adalah temanku. Jika kamu ingin menangkap temanku dan memberikannya kepadamu, kamu harus menaikkan harganya. Moria tercengang setelah beberapa saat, dia bertanya, kami telah memberimu posisi Marsekal Tarantula, apalagi yang kamu inginkan. Wang, tapi kekuatan apa yang bisa saya miliki dan apa yang bisa saya dapatkan di web gelap semuanya hanya sepatah kata dari Raja Laba-Laba. Di masa depan, dia ingin membawa saya keluar dari langit, dan itu hanya akan terjadi dalam hitungan menit, jadi beri saya beberapa yang nyata, manfaat melihatnya. Atau beri saya lebih banyak kredibilitas, dan biarkan saya percaya bahwa Anda tidak hanya ingin memperlakukan saya sebagai preman bebas, kata Stephen. Bab 2344, Kredibilitas. Moria bertanya setelah hening sejenak, kredibilitas apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana, beritahu saya lokasi sarang laba-laba lain, sehingga Anda memberi saya pegangan. Begitu Anda melanggar perjanjian, atau beritahu saya bahwa Anda hanya ingin menggunakan saya, maka saya pribadi akan mengambil sarang laba-laba ini. Petik 2 titik. Sarangnya musnah satu persatu. Stephen berkata dengan ekspresi muram. Tidak mungkin,
Sarang laba-laba adalah rahasia terbesar kita. Moria menggelengkan kepalanya. Hanya rahasia terbesar yang memenuhi syarat untuk menjadi alat tawar-menawar, kata Stephen. Ini. Moria terjebak dalam kekusutan. Kamu bisa menolakku dan pergi dari sini. Kalau begitu, aku jamin kamu tidak akan pernah menyentuh Akagi Takenori selama sisa hidupmu. Kata Stephen. Masalah ini sangat penting. Aku harus melapor ke Raja Laba-Laba dan meminta petunjuk dari Raja Laba-Laba. Kata Moria. Tentu saja Anda dapat mengajukan instruksi. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam, kata Stephen. Mengapa kamu harus memberi batas waktu untuk semuanya? Moria bertanya dengan curiga. Karena saya terganggu oleh penundaan orang lain, batas waktu adalah batas kesabaran saya, kata Stephen. Aku mengerti, aku akan menghubungi Raja Laba-Laba sekarang, tunggu sebentar. Kata Moria, dan berbalik untuk pergi. Sekitar 20 menit kemudian, Moria kembali. Raja Laba-Laba dapat memberitahu Anda lokasi kedua sarang laba-laba. Ini sudah menjadi batasnya. Anda harus tahu bahwa sarang laba-laba yang tersebar di seluruh dunia adalah dasar dari seluruh jaring gelap. Kepentingannya melampaui kata-kata. Untuk menggambarkannya, izinkan saya memberitahu Anda ini, jika semua sarang laba-laba musnah, maka tidak akan ada jaring gelap di dunia ini. Jadi kami tidak dapat memberitahu Anda semua lokasi sarang laba-laba, kami hanya dapat memberitahu Anda 2, kata Moria. 2. Tidak apa-apa, Stephen tahu bahwa dia telah menyentuh garis bawah jaring gelap, jadi dia segera menerimanya. Oke, Moria mengangguk, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyerahkannya kepada Stephen, dan berkata, saya telah mencatat lokasi 2 sarang laba-laba di ponsel. Setelah Anda menangkap Takenori Akagi, kirimkan ke kami, dan saya akan memberi Anda kata sandi ponsel, dan kemudian Anda dapat menggunakan ponsel ini untuk menemukan lokasi 2 sarang laba-laba lainnya. Oke, tidak masalah. Stephen mengangguk. Ingat, kami ingin orang hidup, bukan orang mati. Begitu Akagi Takenori meninggal sebelum dikirim kepada kami, itu akan dianggap sebagai kegagalan misi. Moria mengingatkan. Aku tahu ini. Stephen tersenyum, memandang Moria dan berkata, kamu bilang kamu percaya bukti yang kuberikan, tapi kamu masih ragu di hatimu, hanya ketika kamu mendengar Akagi Takenori mengakui bahwa itu dia. Kamu akan sepenuhnya aku merasa lega setelah kau memusnahkan sarang laba-laba di negara Baskom, bukankah itu benar? Petik 2. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini, kata Moria. Dimengerti, tunggu kabar saya, kata Stephen. Moria mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat Moria pergi, ekspresi Stephen tiba-tiba menjadi gelap. Rencana awalnya adalah untuk membunuh Akagi Takenori secara langsung, sehingga tidak ada bukti kematian, tetapi dia tidak menyangka jaring gelap itu akan sangat defensif. Jika Anda harus memiliki orang yang hidup, maka masalah ini akan sulit untuk ditangani. Begitu Moria dan Akagi Takenori diizinkan untuk mengobrol, masalah membiarkan Akagi Takenori disalahkan akan terungkap dalam sekejap. Atau bisakah kamu membuat Akagi Takenori menjadi bodoh? Ini juga tidak berhasil, bahkan jika Anda menemukan cukup alasan untuk membuktikan bahwa Anda tidak sengaja memukulnya, kredibilitas Anda di web gelap juga akan turun, dan begitu kredibilitas Anda turun, akan sangat sulit untuk menebusnya. Untuk itu bencana. Jadi, kita harus memikirkan cara agar Akagi Takenori tidak berbicara omong kosong ketika dia melihat Moria. Setelah Stephen berpikir lama, tiba-tiba dia memikirkan seseorang. Waktu si pembuat alat sudah habis. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Stephen diam-diam keluar dari grup Sawyer. Gedung grup Sawyer masih terang benderang. Dengan popularitas helm dan permainan, nilai pasar Sawyer Group kini telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Ada banyak orang yang bekerja lembur di gedung ini, bahkan Takenori Akagi ada di gedung tersebut saat ini. Stephen tidak berniat memasuki gedung, tetapi hanya menemukan tempat kosong untuk bersembunyi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit.
Sekitar pukul 11 malam, Akagi Takenori meninggalkan grup Soya dengan mobil di bawah pengawalan sekelompok pengawal. Dapat dilihat bahwa Akagi Takenori masih sangat mementingkan keselamatannya sendiri, hanya ada 2 kendaraan keamanan, satu di depan dan satu di belakang untuk melindungi mobilnya di tengah. Mobil itu melaju dengan sangat cepat. Di dalam mobil, Akagi Takenori sedang bertelepon dengan ponselnya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar mobil. Akagi Takenori melihat ke depan dengan cepat. Dalam posisi tepat di depannya, mobil dengan beberapa pengawal itu terbang ke udara dan terbang ke samping. Di mana mobil tadi berada, seorang pria bertopeng berdiri di sana. Sepertinya pria ini baru saja menjatuhkan mobilnya ke udara. Akagi Takenori sedikit terkejut. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki musuh yang kuat di negara Adebasin. Satu-satunya musuh, Hideshi Yoshino, kini berkerumun di tanah seluas 3 hektar miliknya sepanjang hari. Mustahil untuk menyerang dia saat ini. Tepat ketika Akagi Takenori menebak identitas pihak lain, pria itu bergegas menuju mobilnya. Pada saat yang sama, di dalam mobil di belakang Takenori Akagi, beberapa pengawal keluar dari mobil dan bergegas menuju pria tersebut. Pengawal ini semuanya adalah ahli super yang disewa oleh Akagi Takenori dengan banyak uang, masing-masing memiliki kekuatan di atas dewa perang, dan mereka adalah kekuatan yang sangat kuat di mana saja. Biarkan mereka menyelesaikannya dengan cepat, aku punya banyak hal yang harus dilakukan, kata Akagi Takenori dengan cemberut. Ya. Asisten di barisan depan mengangguk dan mendesak beberapa kata dengan mikrofon. Di luar mobil, beberapa pengawal mengepung para penyerang. Dengan perintah kapten pengawal, pertempuran resmi dimulai. Setelah beberapa menit, pertempuran berakhir. Semua pengawal jatuh ke tanah. Penyerang berjalan ke mobil Takenori Akagi dan membuka paksa pintunya. Di dalam mobil, Akagi Takenori memandang penyerang dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan sangat kuat, bahkan beberapa pengawal dewa perangnya tidak dapat menghentikannya. Akagi Takenori, ikut aku. Penyerang berkata, mencengkeram kerah Akagi Takenori, menariknya keluar dari mobil, dan kemudian membawanya ke kejauhan. Bab 2345. Di bawah malam, Stephen meraih Akagi Takenori dan bergerak cepat. Tidak lama kemudian, Stephen datang ke gudang yang disepakati dengan Moria. Di gudang, Moria sedang duduk di kursi. Melihat Stephen muncul bersama Akagi Takenori, Moria langsung berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Stephen. Stephen datang ke Moria dan melempar Akagi Takenori ke tanah. Aku menangkapnya, kata Stephen. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Moria mengucapkan 3 kata yang bagus, lalu menatap Akagi Takenori dengan dingin dan berkata, Akagi Takenori, akhirnya kita bertemu. Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Aku. Akagi tanya Takenori bersemangat. Mengapa kamu ditangkap? Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan lebih dari sebulan yang lalu? Tanya Moria dengan wajah gelap. Apa yang saya lakukan sebulan yang lalu? Akagi Takenori membeku sesaat, lalu mengingat apa yang dia lakukan lebih dari sebulan yang lalu. Saya melakukan banyak hal lebih dari sebulan yang lalu, tetapi hal terbesar adalah mendesain dan membingkai Hideshi Yoshino di pesta ulang tahun Sota. Memikirkan hal ini, Akagi Takenori menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Beberapa orang di depanku kemungkinan besar adalah orang-orang Hideshi Yoshino. Yoshino Hideshi akhirnya tidak tahan untuk menyerangnya. Memikirkan hal ini, Akagi Takenori membuka mulutnya dan ingin berbicara, tapi entah kenapa, sebuah kekuatan tiba-tiba menekan tenggorokannya, membuatnya tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang menghancurkan anggota tubuhnya. Sepenuhnya lumpuh, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana? Apakah Anda ingat? Lebih dari sebulan yang lalu, orang-orang Anda menyerang sarang laba-laba kami di negara cekungan kaki dan membunuh tarantula Amaterasu tingkat 10. Anda pikir Anda melakukannya dengan sempurna,
Tetapi Anda tidak menyangka di akhir, kami menemukan kebenarannya. Takenori Akagi, jika kamu berani menyerang orang-orang Darknet kami, kamu pasti akan mati, dan hari ini adalah hari kematianmu. Kata Moria dengan suara berat. Web gelap, sarang laba-laba. Akagi Takenori tercengang, kapan dia menyinggung jaring gelap? Kapan Anda membunuh tarantula tingkat 10? Apa ini semua tentang? Akagi Takenori ingin bertahan dengan penuh semangat, tetapi kekuatan yang menekannya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan kekuatan itu memaksanya untuk menundukkan kepala, mencegahnya melakukan kontak mata dengan Moria. Saat ini, dia benar-benar dimanipulasi seperti boneka. Apakah kamu takut dan bodoh? Tidak berani bicara? Moria bertanya dengan cemberut. Dia agak terkejut dengan sikap Akagi Takenori yang selalu menunduk. Setidaknya kamu harus membenarkan dirimu sendiri, kan? Mungkinkah itu janji yang begitu sederhana? Pada saat ini, Akagi Takenori, yang telah menundukkan kepalanya, tiba-tiba berdiri, lalu menusukkan tangannya ke arah Moria. Di tangan Akagi Takenori, belati tajam sudah terlihat. Moria terkejut, dia tidak menyangka bahwa Takenori Akagi menundukkan kepalanya dan bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Moria bukan master, menghadapi serangan mendadak ini, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Stephen bergerak. Kecepatan Stephen sangat cepat, dan ketika Akagi Takenori menusukkan belatinya, dia sudah berada di antara Akagi Takenori dan Moria. Setelah itu, Stephen mengangkat tangannya dan menjatuhkan belati Akagi Takenori, lalu mengayunkan tinjunya ke depan. Ledakan. Wajah Akagi Takenori terkena pukulan Stephen, dan dia terbang terbalik, membentur dinding di belakangnya dengan keras. Darah menyembur keluar dari tubuh Takenori Akagi, seolah semangka telah dibenturkan ke dinding. Akagi Takenori jatuh dari dinding ke tanah dengan ekspresi lesu, duduk di tanah dengan tubuhnya bersandar ke dinding, hampir kehabisan nafas. Aku tidak menyangka orang ini begitu kejam, kata Moria bersemangat sambil menepuk dadanya. Stephen tidak berbicara, berjalan ke arah Akagi Takenori dan berjongkok. Akagi Takenori membuka mulutnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia menemukan bahwa dia akhirnya dapat berbicara saat ini, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Bab 2346. Apakah kamu tahu siapa aku? Stephen bertanya dengan suara rendah. Akagi Takenori menatap pria bertopeng di depannya, dan membuka mulutnya sedikit. Saya Stephen, kata Stephen sambil tersenyum. Murid Akagi Takenori tiba-tiba mengecil. Saat berikutnya, Akagi Takenori memiringkan kepalanya dan kehilangan vitalitas. Stephen berdiri, mengerutkan kening, dan berkata, mati. Saya tidak keberatan Stephen membunuh Akagi Takenori. Lagi pula, Akagi Takenori menyerangnya lebih dulu. Stephen hanya ingin menyelamatkannya. Adapun fakta bahwa tidak ada cara menanyainya setelah Akagi Takenori terbunuh, itu tidak penting lagi. Pada akhirnya, Akagi Takenori tidak menyangkal apa yang dia katakan, bukan? Jika sarang laba-laba tidak benar-benar dihancurkan oleh Takenori Akagi, maka Takenori Akagi akan membuka mulutnya untuk membela sekarang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, yang sudah menjelaskan semuanya. Kalau begitu perjanjian kita dipenuhi, Stephen bertanya. Lupakan saja, aku akan segera melaporkan masalah ini ke Spider King, dan ponselmu akan terbuka secara otomatis. Kata Moria. Tidak apa-apa, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, kata Stephen. Baiklah, setelah kami mengkonfirmasi identitasmu, aku akan menghubungimu lagi, Yamada-kun. Kata Moria. Stephen mengangguk, berbalik dan pergi. Moria melirik tubuh Akagi Takenori, mencibir, dan meninggalkan gudang. Tidak jauh dari gudang, Stephen bertemu Kamerat Sulai, si tukang perkakas. Sudah kerja keras untukmu lagi. Stephen menepuk bahu Sulai dan berkata, sama-sama, kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika kamu butuh sesuatu, kata Sulai. Tidak apa-apa sekarang,
kamu bisa kembali, kata Stephen. Su bohong. Takenori Akagi, bos Sawyer Group, seorang miliarder dengan kekayaan bersih triliunan, baru saja meninggal di gudang seperti itu. Anak buahnya tiba di gudang lebih dari 10 menit kemudian, tetapi hanya mayat Akagi Takenori yang menunggu mereka. Kematian Akagi Takenori mengguncang seluruh kerajaan Akagi. Tidak ada yang mengira orang kaya seperti itu akan dirampok dan dibunuh. Para pejabat kerajaan Akagi sangat marah, dan polisi yang tak terhitung jumlahnya turun ke jalan untuk menyelidiki perampokan dan pembunuhan Akagi Takenori. Pada saat yang sama, eksekutif tingkat tinggi grup Sawyer, keluarga Akagi Takenori juga menyewa sejumlah besar pegawai swasta. Penyelidik dan tentara bayaran ke Shijing kota mencari pembunuh Takenori Akagi. Di bawah pertempuran seperti itu, Stephen diam-diam meninggalkan kota Shijing, meninggalkan negara Baskom Kaki, dan kembali ke negara naga. Stephen tidak naik pesawat apapun, tetapi menggunakan fungsi terbang dari kerangka dewa untuk terbang langsung dari negara Baskom Kaki ke negara naga. Ini adalah metode yang sama yang dia gunakan untuk terbang dari negeri naga ke negeri pena kaki. Saat matahari terbit, Stephen mendarat di area villa keluarga Lin. Dia diam-diam kembali ke rumahnya. Rumah itu sangat sepi, Yao Jing dan Gu Feiyan sedang tidur di lantai atas dengan anak-anak. Stephen duduk sendirian di ruang tamu dan menyalakan ponsel yang diberikan oleh Moria. Ada 2 informasi lokasi yang tertera di ponsel tersebut. Menurut Moria, 2 informasi lokasi tersebut merupakan lokasi sarang laba-laba. Itu masih belum cukup. Stephen melihat informasi 2 lokasi dan menggelengkan kepalanya. Ada banyak sarang laba-laba di seluruh jaring yang gelap. Jika dia ingin menghancurkan jaring yang gelap, dia harus menghapus semua sarang laba-laba. Sekarang dia hanya punya 3 sarang laba-laba, ditambah 1 yang sudah dihilangkan, itu hanya 3, dan jalan masih panjang sebelum semua sarang laba-laba dihilangkan. Namun, meskipun dia hanya memperoleh informasi lokasi dari 2 sarang laba-laba, masa depannya masih cerah. Dia menggunakan Akagi Takenori untuk disalahkan dan berhasil masuk ke jaringan gelap. Tingkat tinggi, selama dia terus menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh Darknet, dapatkan kepercayaan yang cukup di web gelap, dan sangat mungkin untuk mengetahui lokasi sarang laba-laba lainnya di masa mendatang. Stephen membuang telepon ke samping, meletakkan tangannya di bawah kepalanya, meletakkan punggungnya di sofa dan menyipitkan matanya. Dalam sekejap mata, jam 7:30 pagi. Langkah kaki terdengar di lantai atas. Stephen membuka matanya dan melihat ke atas tangga, hanya untuk menemukan bahwa Yao Jing yang turun. "Kapan kamu kembali?" Yao Jing bertanya dengan curiga. "Baru saja kembali, kemarilah." Stephen mengaitkan jarinya ke Yao Jing. Yao Jing berjalan ke arah Stephen, dan Stephen menepuk pahanya. "Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini?" Yao Jing menatap Stephen dengan tatapan putih, lalu duduk di pangkuan Stephen. Saat ini, Yao Jing mengenakan piyama sutra abu-abu perak. Stephen memeluknya, dan menyandarkan kepalanya di dada Yao Jing. "Yah, aku sedikit lelah." Stephen menyipitkan matanya dan menoleh dan berkata. Yao Jing menghela nafas, mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk kepala Stephen. "Aku tahu kamu sangat lelah," kata Yao Jing. Stephen tidak berbicara, dan hanya berbaring diam di dada Yao Jing. Yao Jing juga tidak berbicara, hanya memeluk Stephen. Napas Stephen secara bertahap menjadi berat. Jelas, Stephen sudah tertidur. Saat ini, Gu Feiyan juga turun dari lantai atas. Melihat Stephen duduk di sofa dengan Yao Jing di pelukannya, Gu Feiyan menunjukkan ekspresi terkejut. Gu Feiyan hendak mengatakan sesuatu, tapi Yao Jing membuat gerakan diam. Gu Feiyan menutup mulutnya dengan tegas. Namun, hanya satu kata ini masih membangunkan Stephen. Stephen memandang Gu Feiyan, tersenyum, dan menepuk pahanya yang lain. Gu Feiyan ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Stephen dan duduk di pangkuan Stephen. Saat ini, Gu Feiyan duduk di kaki kiri Stephen,
dan Yao Jing duduk di kaki kanannya. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu melakukan tindakan seperti itu dengan Stephen. Meskipun tindakan itu tidak dianggap intim, itu sedikit mengasyikkan bagi mereka. Stephen melingkarkan satu tangan di pinggang seorang pria dan berkata, yang disebut pelukan kiri pelukan kanan, seharusnya begitu. Petik 2. Gu Feiyan dan Yao Jing bertukar pandang. Kamu akan menikmatinya, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Saya keluar dan bekerja keras, jadi tidak terlalu berlebihan untuk kembali dan menikmatinya. Tanya Stephen. Tidak terlalu banyak, selama kamu bahagia. Yao Jing dengan lembut menyentuh wajah Stephen dan berkata. Stephen terkekeh, memeluk kedua wanita di depannya secara bersamaan, dan membenamkan kepalanya di antara mereka. Kedua wanita itu terkejut pada saat yang sama, karena skala tindakan Stephen terlalu besar. Gu Feiyan dan Yao Jing tidak hanya memiliki koneksi point-to-point, tetapi juga meletakkan kepala mereka di atasnya. Bab 2347. Seperti anak kecil. Yao Jing tersenyum tak berdaya. Kata-katanya menentukan tindakan Stephen. Melihat bahwa Yao Jing tidak senang, Gu Feiyan melepaskan gagasan untuk mendorong kepala Stephen menjauh, dan hanya duduk berhadap-hadapan dengan Yao Jing. Apakah kamu puas? Gu Feiyan mengulurkan tangan dan menyentuh leher Stephen dan bertanya. Puas, sangat puas. Stephen menoleh beberapa kali, lalu duduk tegak dan menyipitkan matanya dan berkata, baunya sangat enak. Celaka. Yao Jingjiao berkata dengan marah. Aroma apa? Gu Feiyan bertanya. Pembersih wajah sangat harum, kata Stephen. Pembersih wajah sangat harum. Apa maksudmu? Yao Jing, yang lebih serius, jelas tidak tahu arti kata-kata Stephen, tetapi Gu Feiyan langsung mengerti arti kata-kata ini. Dia sedikit tersipu dan berkata kepada Yao Jing, orang ini sedang mengemudi, jangan khawatir tentang dia. Berapa umurnya, dan dia mengemudi sepanjang waktu, jadi dia tidak takut terbalik. Yao Jing memelototi Stephen. Pengemudi tua, semakin tua pengemudinya, semakin bagus mobilnya, kamu bahkan tidak tahu ini. Kata Stephen, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku turun untuk menyiapkan makanan untuk Ankang. Jika kamu memelukku seperti ini lagi, anakmu akan segera lapar. Kata Yao Jing. Aku juga lapar, kata Stephen sedih. Apa yang ingin kamu makan? Gu Feiyan bertanya. Aku ingin memakanmu, kata Stephen penuh harap. Gu Feiyan dan Yao Jing saling memandang. Kamu kritikus kuno tidak berubah pikiran. Yao Jing menegur. Memang, dikatakan bahwa dia adalah seorang pengemudi tua, tetapi dia sebenarnya adalah seorang tua cabul, yang selalu berpikir untuk saling bertarung, kata Gu Feiyan. Kalau begitu aku lapar, Stephen berkata dengan sedih. Pergilah makan saat kamu lapar, Sister Jing, ayo pergi, kata Gu Feiyan, memegang tangan Yao Jing, bangkit dan berjalan ke dapur di sebelahnya. Stephen tersenyum, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan tertidur lagi di sofa. Sudah setengah jam kemudian Stephen bangun lagi. Semangkuk mie kaya diletakkan di atas meja, selain daging dan sayuran, sebenarnya ada 2 telur dan sosis ham di dalam mie. Makanannya masih sangat enak. Stephen mengambil mangkuk dan makan dengan gembira. Setelah makan, Stephen keluar, baginya, setelah istirahat sederhana di pagi hari, kesibukannya akan berlanjut. Dia tidak pernah memiliki waktu luang. Ibu kota Kekaisaran, markas besar Asosiasi Seni Bela Diri Negeri Naga. Hari ini, Asosiasi Seni Bela Diri Longguo akan mengadakan konferensi pers di sini untuk melaporkan berita yang relevan tentang pertempuran yang menentukan ini di Asia dan menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Konferensi pers ini seharusnya diadakan segera setelah kembali ke Tiongkok, tetapi karena masyarakat lebih emosional saat itu, konferensi pers ditunda hingga sekarang. Meskipun banyak orang masih memikirkan Long Kingdom kehilangan posisinya sebagai penguasa seni bela diri Asia, secara umum, suasana hati semua orang masih stabil,
jadi lebih tepat untuk mengadakan konferensi pers saat ini. Sebelum konferensi pers dimulai, lebih dari 100 media dari seluruh negeri telah berkumpul di ruang konferensi. Selain media lokal di Longguo, banyak kantor media asing di Longguo juga mengirimkan orang untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Di dalam kantor Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Qin Wuhao, Zhou Zhengxin dan pejabat senior lainnya dari Asosiasi Wushu berkumpul di sini. Direktur Lin akan bersembunyi. Dia belum mengatakan apa-apa sampai sekarang. Kita harus menghadapi pengeboman tanpa pandang bulu dari media. Zhou Zhengxin menghela nafas. Beberapa orang lainnya juga menghela nafas. Sejujurnya, semua orang tahu bahwa kekalahan Stephen yang membangkitkan kemarahan publik, bukan karena nilai mereka yang buruk, tetapi jika Stephen tidak muncul, mereka pasti akan menjadi sasaran kemarahan semua orang pada konferensi pers ini. Tidak ada yang mau dikritik dan dicemooh oleh masyarakat, sehingga untuk jumpa pers yang akan datang, semua yang hadir masih merasakan simpati. Bab 2348. Direktur mungkin memiliki hal lain yang harus dilakukan. Setiap orang harus siap secara mental untuk konferensi pers hari ini. Anda harus mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf, kata Qin Wuhao dengan suara yang dalam. Sibuk apa dia? Tidak peduli seberapa sibuknya dia tidak akan kembali selama berhari-hari tanpa menunjukkan wajahnya. Ini jelas untuk mentransfer kemarahan orang-orang kepada kita, kata Zhou Zhengxin. Diam saja. Jika tidak ada direktur, tim pertukaran kerajaan naga kita akan musnah di babak ketiga. Kali ini, asosiasi wushu kita benar-benar harus mengambil sebagian besar tanggung jawab. Jika kita tidak terlalu percaya diri, lalu bukannya dia akan tersingkir lebih awal. Meskipun sutradara kalah pada akhirnya, dia masih berhasil mencapai final. Hasil seperti itu telah melampaui kita, kualifikasi apa yang harus kita katakan tentang dia? Tanya Qin Wuhao dengan wajah gelap. Orang-orang di sekitar saling memandang, dan mereka semua menemukan bahwa Qin Wuhao telah berubah. Sebelumnya, mata Qin Wuhao lebih tinggi dari langit, dan dia fokus untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Stephen. Banyak perawatan, yaitu cukup untuk menunjukkan bahwa posisi Stephen di hati Qin Wuhao telah berubah. Tuan benar, prestasi sutradara berada di luar jangkauan kita. Kita harus benar-benar bertanggung jawab dan menanggung kemarahan rakyat, kata Yin Zheng. Oke, tidak perlu bicara lagi, ayo pergi ke ruang konferensi pers, kata Qin Wuhao, berbalik dan berjalan ke pintu. Ruang pers. Ketika Qin Wuhao dan yang lainnya masuk ke ruang konferensi pers, center di tempat kejadian berkedip bersamaan, menerangi wajah Qin Wuhao, Zhou Zhengxin dan yang lainnya seolah-olah telah diekspos. Pada saat yang sama, para reporter di tempat kejadian tidak sabar untuk melontarkan pertanyaan satu demi satu, berharap mendapat jawaban langsung. Namun, Qin Wuhao dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka langsung pergi ke tahap pelepasan dan duduk. Yin Zheng sedang memegang mikrofon, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Maaf, saya agak terlambat. Petik 2. Mendengar suara itu, semua orang buru-buru mengikuti prestise. Di pintu aula pelepasan, seorang pria berjalan masuk dari pintu. Melihat pria ini, semua kamera dan lensa diarahkan ke pria ini. Tidak ada yang memperhatikan beberapa orang yang duduk di atas panggung, meskipun beberapa orang itu baru saja menjadi fokus perhatian semua orang. Lampu flash menyala lagi. Direktur Lin, bolehkah saya bertanya? Petik 2. Direktur Lin. Direktur Lin. Para reporter di tempat kejadian tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan kepada pria itu satu demi satu, tetapi pria itu tidak menjawab, tetapi langsung pergi. Ke tahap pengumuman. Qin Wuhao dan yang lainnya semuanya berdiri saat ini. Direktur Lin. Qin Wuhao berteriak kaget. Presiden Qin. Stephen mengangguk ke pihak lain sambil tersenyum, dan berkata, tadi ada sedikit kemacetan lalu lintas di sini,
jadi saya datang agak terlambat, konferensi pers belum dimulai, kan? Belum, silakan duduk. Direktur Qin Wu Hao dengan senang hati menyerahkan posisinya. Stephen mengangguk, berjalan ke Qin Wu Hao dan duduk. Qin Wu Hao secara otomatis menggeser posisi ke samping. Konferensi pers bisa dimulai, kata Stephen. Ya. Yin Zeng di samping mengangguk dengan gugup. Dia tidak pernah mengira Stephen akan menghadiri konferensi pers ini. Anda harus tahu bahwa Stephen tidak pernah muncul setelah kembali dari negara baskom kaki. Di mata publik, semua orang mengira Stephen menghindari pusat perhatian, tetapi tanpa diduga dia muncul di konferensi pers. Ini adalah saat pusat perhatian berada di puncaknya, bagaimana mungkin dia tidak bisa muncul saat ini? Penuh keraguan, Yin Zeng membuat kata sambutan. Setelah sambutan pembukaan, mikrofon diserahkan kepada Qin Wu Hao. Meskipun perhatian semua orang tertuju pada Stephen dan mereka semua berharap Stephen dapat berbicara, tetapi kali ini pemimpin tim pertukaran adalah Qin Wu Hao, jadi Qin Wu Hao harus berbicara di awal konferensi pers. Hasil kami dalam pertempuran pertukaran ini tidak baik. Karena kesalahan pribadi saya, hanya Direktur Lin yang tersisa di tim pertukaran kami setelah 3 putaran. Oleh karena itu, saya secara pribadi bertanggung jawab atas kekuatan pertempuran pertukaran ini. Tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, saya sangat merasakannya malu dengan orang-orang di tanah air saya, malu dengan harapan klan naga, dan mempermalukan seni bela diri negara kita dalam pertempuran pertukaran ini. Jadi saya dengan ini mengumumkan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai Presiden Asosiasi Wushu Kerajaan Naga. Kata Qin Wu Hao, berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Sekali lagi, kilatan cahaya melintas di tempat kejadian. Zhou Zengxin dan yang lainnya memandang Qin Wu Hao dengan kaget. Sebelum konferensi pers, Qin Wu Hao tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan mengundurkan diri. Mengapa dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sekarang? Stephen juga sedikit terkejut. Qin Wu Hao mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri, yang tentunya merupakan hal yang baik baginya, karena seseorang harus membayar harga atas kerugian ini. Saat ini, Qin Wu Hao secara sukarela mengundurkan diri, yang setara dengan mengambil inisiatif untuk menanggung kerugian. Dengan cara ini, orang lain pada dasarnya tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Seolah-olah sekelompok orang melakukan kesalahan, dan jika satu orang berdiri dan menanggung sebagian besar kesalahan, maka yang lain secara alami akan menerima lebih sedikit hukuman. Qin Wu Hao duduk di bawah lampu yang berkedip, wajahnya tenang. Kenapa ini? Stephen bertanya dengan suara rendah. Saya hampir tidak bisa menghindari kesalahan atas kekalahan ini. Hanya dengan cara ini saya bisa merasa nyaman, kata Qin Wu Hao dengan ringan. Stephen sedikit mengernyit, dan berkata, pengunduran diri terlalu serius. Petik 2. Hanya dengan cara ini kemarahan rakyat bisa ditenangkan, kata Qin Wu Hao. Stephen mengecilkan pupilnya, lalu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Petik 2. Qin Wu Hao menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab gratis. Teman-teman dari media yang memiliki pertanyaan dapat mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, kata Yin Zeng sambil memegang mikrofon. Aku, pilih aku. Hampir semua orang di tempat kejadian mengangkat tangan. Yin Zeng memilih reporter CCTV. Reporter mengambil mikrofon dan berdiri, memandang Stephen dan berkata, halo Direktur Lin, saya punya pertanyaan untuk Anda. Mengenai kekalahan ini, apa yang harus Anda jelaskan kepada orang-orang di seluruh negeri? Terdiam beberapa saat. Beberapa detik kemudian, dia berkata, mengapa saya harus menjelaskan kepada orang-orang di seluruh negeri? Bab 2349. Kata-kata Stephen membuat suasana di aula pelepas liaran tiba-tiba turun ke titik beku. Tidak ada yang menyangka Stephen akan mengatakan kalimat yang begitu berani.
Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu kalah dalam pertandingan yang begitu penting dan membiarkan para pejuang negara lembah kaki mencapai puncak Asia? Tidakkah kamu perlu memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk ini? Lanjut reporter TV itu. Saya mulai bertarung sebagai perwakilan dari klan naga 1,5 tahun yang lalu. Sampai pertempuran yang menentukan beberapa hari yang lalu, saya mewakili klan naga dengan 8 kemenangan dan 0 kekalahan. Saya tidak hanya mengalahkan Master Super asing, tetapi juga saya memenangkan gelar Raja Suci, dan saya membawa kembali gelar yang terkuat di dunia ke Kerajaan Naga. Saya memberikan kontribusi besar pada seni bela diri Kerajaan Naga yang berdiri di puncak dunia, tetapi sekarang, saya baru saja kehilangan satu pertandingan. Mengapa saya ingin memberikan penjelasan? Selalu ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran. Anda tidak meminta saya untuk memberikan penjelasan saat saya menang, tetapi sekarang Anda ingin saya memberikan penjelasan saat saya kalah dalam permainan, dan kamu juga pantas mendapatkannya. Stephen bertanya dengan wajah dingin. Ini, reporter TV itu sedikit malu, dia sebenarnya tidak ingin mempersulit Stephen, tapi dia hanya berharap Stephen bisa mengatakan sesuatu seperti saya tidak bermain bagus. Saya malu tanah air saya, dan saya malu dengan orang-orangnya. Jika dia memilih untuk terus terang dan tangguh, tidak mungkin dia menghadapinya. Siapa yang punya pertanyaan? Melihat suasana canggung, Yin Zeng segera bertanya. Seketika banyak orang yang mengangkat tangan. Yin Zeng memerintahkan reporter lain. Reporter itu berdiri dan berkata, Direktur Lin, saya juga punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang ingin Anda katakan tentang kekalahan Anda kali ini? Apakah Anda merasa malu dengan negara dan orang-orang yang mendukung Anda? Dapat memiliki status saat ini bukan karena siapa yang mendukung saya, tetapi karena tinju saya. Saya tidak merasa malu dengan negara atau rakyat. Saya pernah membiarkan kejayaan orang nomor 1 dunia tinggal di daerah yang saya miliki ini telah berada di bumi selama lebih dari setahun. Saya pikir saya telah melakukannya dengan cukup baik. Untuk kekalahan, saya tidak mengatakan apa-apa. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa dalam urusan militer. Jika Anda kalah kali ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Kembali lain kali, kata Stephen. Pertanyaan selanjutnya, kata Yin Zeng, dan memerintahkan orang lain. Halo, Tuan Lin, saya seorang reporter dari kantor berita Asahi Shimbun Negara Akuben. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pendapat Anda tentang Yamada-kun yang kalah dari negara kita? Apakah dia lawan terkuat Anda selama ini? Tahun. Penampilan Yamada-kun mengubah situasi bahwa seni bela diri Kerajaan Naga adalah satu-satunya di Asia, dan Wulandari Adeptus telah menjadi yang nomor 1 di Asia sejak saat itu, menghadapi Tuan Yamada, menghadapi kebangkitan seni bela diri. Adeptus, apakah kamu juga merasa takut? Seorang reporter dari negara Baskom Kaki bertanya. Pertanyaanmu sangat menarik. Kalau begitu aku punya pertanyaan untukmu. Apa menurutmu Yamada-kun bisa membuat seni bela diri negara Baskom Kaki nomor 1 di Asia? Selain Yamada-kun, siapa lagi di kakimu? Negara cekungan bisa menang, bisakah kamu melakukannya? Stephen bertanya dengan bercanda. Reporter dari negara Baskom sangat bersemangat dengan kata-kata Stephen, dan berkata dengan wajah merah, cukup bagi kita untuk memiliki satu Yamada-kun. Yamada-kun tidak terkalahkan di dunia, dan dia pasti akan menjadi terkuat di dunia. Hidup Yamada-kun. Keluar, kata Stephen ringan. Satpam yang berada di lokasi langsung bergegas masuk dan mengusir para wartawan yang berteriak panjang umur. Tempat itu tiba-tiba jauh lebih sepi. Kamu datang untuk bertanya. Yin Zeng memerintahkan reporter lain. Halo, saya reporter dari Stars and Stripes Sun, saya. Sebelum reporter selesai berbicara, Stephen menunjuk ke pintu dan berkata, keluar. Tuan Lin, apa maksudmu? Tanya reporter itu dengan semangat.
Stars and Stripes Sun tidak memiliki keterampilan lain selain menyebarkan desas-desus dan menodai. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya, kata Stephen. Tuan Lin, Anda menghujat hak kebebasan pers, Anda melanggar hak pribadi saya, Anda. Reporter itu dijemput oleh penjaga keamanan dan dikirim keluar dari ruang pers sebelum dia sempat selesai berbicara. Terus bertanya, kata Stephen. Yin Zheng mengangguk, lalu mengangguk kepada seorang reporter. Kali ini pertanyaan wartawan jauh lebih biasa, lagi pula dua media sudah diusir sebelumnya. Tuan Lin, dalam menghadapi kekalahan ini, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menggunakan jus? Dengan segala hormat, dengan kekuatan Anda saat ini, setelah Anda menggunakan jus, Anda harus dapat segera kembali ke dunia atas, kata reporter itu. Bab 2350. Saya ulangi lagi, saya tidak akan pernah menggunakan produk pohon kehidupan, apalagi berkompromi dengan pohon kehidupan. Saya bersumpah untuk melawan pohon kehidupan sampai akhir. Stephen berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Stephen, semua orang yang hadir secara spontan menghormati Stephen. Semua orang tahu bahwa selama Stephen meminum jus, dia dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dan menyingkirkan kesulitan saat ini, tetapi Stephen masih dengan tegas tidak menggunakan jus, belum lagi hal-hal lain. Wasiat seperti itu sudah cukup untuk dikagumi. Konferensi pers berlanjut, satu demi satu pertanyaan diajukan oleh reporter, dan Stephen menjawab semua pertanyaan ini dengan lancar. Konferensi pers seperti itu, yang merupakan pertemuan untuk mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain, berubah menjadi konferensi pers yang relatif normal di bawah operasi Stephen. Proses konferensi pers tersebut disiarkan secara langsung ke dunia luar, sehingga banyak orang yang juga baru pertama kali melihat isi konferensi pers tersebut. Sikap keras Stephen menyebabkan keributan, dan banyak orang bergabung dengan tentara untuk mengkritik Stephen. Mereka mengira Stephen tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga kehilangan karakternya. Dia jelas mengecewakan harapan semua orang dan mempermalukan kerajaan naga. Anda adalah masih keras kepala dan tidak meminta maaf. Sikap ini membuat banyak orang membenci Nanping dan mengkritik Stephen di media sosial. Konferensi pers berlangsung 1 jam sebelum berakhir, hampir setengah jam lebih lama dari perkiraan semula. Setelah konferensi pers, Stephen tidak tinggal di Asosiasi Seni Bela Diri, dan langsung meninggalkan Asosiasi Seni Bela Diri untuk kembali ke klan naga. Tidak lama kemudian, klan naga mengeluarkan pernyataan. Mempertimbangkan kontribusi Qin Wuhao untuk Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Naga selama masa jabatannya, pejabat senior klan naga memutuskan untuk menolak permohonan pengunduran diri Qin Wuhao, berharap Qin Wuhao dapat belajar dari pelajaran ini di karya selanjutnya dan melayani lebih baik untuk masa depan. Melayani Asosiasi Seni Bela Diri Negeri Naga, lebih baik melayani Seni Bela Diri Negeri Naga. Qin Wuhao sedikit tercengang ketika menerima pernyataan ini, dia tidak menyangka bahwa klan naga akan menolak permohonan pengunduran dirinya. Apakah klan naga tidak tahu bahwa mereka mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyalahkan Stephen? Tepat ketika Qin Wuhao terkejut, kata-kata asli Stephen berasal dari klan naga. Tidak ada yang perlu bertanggung jawab atas kekalahan ini. Semua orang yang berjuang telah melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Petik 2. Kata-kata Stephen hampir mematahkan pertahanan Qin Wuhao. Qin Wuhao mengatakan di depan umum bahwa Direktur Lin masa depan harus mengikuti petunjuk. Setelah Stephen kembali ke klan naga, dia mengadakan pertemuan lagi di klan naga. Isi pertemuan ini jauh lebih serius daripada konferensi pers. Pada pertemuan tersebut, Stephen mengeluarkan beberapa perintah. Hampir semua agen rahasia klan naga yang tersebar di seluruh dunia diaktifkan dan mulai mencari petunjuk apapun yang terkait dengan Bogut di seluruh dunia. Bogut, mungkinkah dia belum mati? Xiao Chentian bertanya dengan sungguh-sungguh. Bukannya dia tidak mati, tapi dia 100% yakin dia tidak mati, kata Stephen. Menurut apa yang dikatakan si idiot, Bogut telah memahami keterampilan sihir nirvana,
yang dapat dipulihkan bahkan jika Anda dipotong-potong, jadi Bogut pasti akan dibangkitkan melalui nirvana setelah dipotong-potong. Ini benar-benar berita besar. Kupikir ancaman terbesar sudah mati, tapi aku tidak menyangka, kata Xiao Qiantian dengan wajah serius. Bahkan jika dia masih hidup, kita semua jauh lebih kuat dari sebelumnya, selama kita menemukannya, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Kata Zhao Tuntian. Jangan terlalu percaya diri. Dengan kemampuan pohon kehidupan saat ini, setelah kita sepenuhnya membantu Bogut pulih, kecepatan pemulihan Bogut pasti akan luar biasa. Sangat mungkin Bogut sekarang lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kata Stephen. Seharusnya tidak begitu. Jika dia benar-benar kuat di luar imajinasi kita, maka dia tidak akan bisa bersembunyi, kata Xiao Qiantian. Ada juga kemungkinan ini, dan aku bahkan curiga Bogut mungkin tidak ada di pohon kehidupan. Bogut ditangkap oleh Wei Aning sebelumnya, dan pasti ada organisasi di belakang Wei Aning. Bogut dipotong-potong. Di tangan Wei Aning, ada kemungkinan Bogut juga dikendalikan oleh organisasi itu sekarang. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada berita tentang Bogut dari pohon kehidupan. Jika Bogut kembali ke pohon kehidupan, kita tidak akan mungkin saya tidak mendengar angin apapun, kata Stephen. Jadi, tidak semuanya berita buruk. Zhao Tuntian tertawa. Ngomong-ngomong, di mana Old Hei? Apakah kamu belum selesai berlari? Stephen bertanya. Dia telah dilempar ke negeri kanguru, dan dia dikatakan akan kembali dalam 10 hari setengah bulan, kata Xiao Qiantian. Apakah kamu sudah menerobos? Stephen bertanya. Saya tidak tahu tentang itu, dia tidak mengatakan apa-apa, kata Xiao Qiantian. Jika kecepatannya bisa dibangkitkan 3 kali lipat, tidak diragukan lagi itu akan sangat meningkatkan kekuatan klan naga. Kita masih perlu lebih memperhatikan masalah ini, kata Stephen. Xiao Qiantian mengangguk. Stephen tinggal di klan naga sampai gelap, lalu meninggalkan klan naga. Pada saat yang sama, negara kanguru di seberang lautan. Sosok kurus berdiri di tepi laut. Orang ini tidak lain adalah Raja Naga Hitam. Saat ini, Raja Naga Hitam mengenakan setelan ketat, dan rambutnya telah tumbuh hingga bahu. Raja Naga Hitam memandangi laut di depannya, matanya bersinar terang. Saat berikutnya, Raja Naga Hitam menekuk kakinya dan bergegas menuju laut di depannya. Kaki Raja Naga Hitam terhuyung-huyung dengan cepat, dan telapak kakinya menginjak permukaan air, menggunakan sedikit ketegangan di permukaan air sebagai gaya reaksi untuk membuat tubuhnya bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, Raja Naga Hitam telah berlari sejauh 100 meter dari pantai, dan dari awal hingga akhir, kakinya tidak pernah tenggelam di bawah air. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.